Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah fikih dan usul fikih. Secara garis besar, sejarah perkembangan fikih dan usul fikih dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertumbuhan, fase perkembangan, fase formulasi dan sistemisasi, fase stagnansi, dan fase kebangkitan kembali. Yang pertama, fase pertumbuhan atau disebut juga dengan periode Rasulullah. Pada periode atau fase ini, satu-satunya sumber hukum yang digunakan adalah wahyu. Yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka segala persoalan yang muncul pada periode ini akan diselesaikan langsung oleh Rasulullah dengan menggunakan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pada periode ini tidak ada ijtihad sahabat dan tidak ada ijma' serta tidak ada sumber hukum yang lainnya. Contoh penerapan usul fikih pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, apakah batal puasanya seseorang yang mencium istrinya? Rasulullah menjawab yang artinya, apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal? Umar menjawab, tidak batal. Rasulullah bersabda, teruskan puasamu. Kalau kita perhatikan cara Rasulullah dalam menetapkan hukum seperti hadis di atas, itu merupakan metode qiyas yang kita kenal dalam ilmu usul fikih. Jadi dalam masalah itu Rasulullah menyamakan hukum mencium istri dengan hukum berkumur-kumur ketika puasa. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa usul fikih itu sudah dikenal dan sudah diterapkan pada zaman Rasulullah, namun belum dibukukan menjadi suatu bidang ilmu yang sistematis. Fase yang kedua adalah fase perkembangan atau disebut juga sebagai periode sahabat. Fase ini dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada fase ini sudah selesai turunnya wahyu. Artinya sudah tidak ada lagi ayat Quran yang turun dan sudah tidak ada lagi sunnah Rasulullah karena memang beliau sudah wafat. Nah, di sisi lain pada periode ini muncul banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus baru yang belum ditemukan, yang belum dijelaskan secara rinci oleh Quran dan Sunnah. Sehingga untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan kasus-kasus baru tersebut diperlukan yang namanya ijtihad dari para sahabat. Sehingga nanti kita kenal yang namanya ijma' dan juga fatwa sahabat. Contohnya adalah pada peristiwa Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Peristiwa ini didasari karena banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran yang wafat atau meninggal pada suatu perang, sehingga muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab kalau Al-Quran tidak dikumpulkan menjadi satu buku atau satu mushaf, dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Nah, sehingga kemudian Umar usul kepada Abu Bakar supaya dilakukan Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar menolak karena memang di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang memerintahkan tentang hal ini.
Rasulullah semasa hidupnya juga tidak pernah mencontohkan hal semacam ini, sehingga awalnya Abu Bakar menolak usulan Umar ini. Namun karena didorong alasan yang sangat darurat, yaitu kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran, Umar terus mendesak Abu Bakar, sehingga akhirnya Abu Bakar menyetujui usulan Umar ini, sehingga kemudian terjadilah yang namanya peristiwa Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Nah, peristiwa Jam'ul Quran ini kalau kita lihat dalam teori usul fikih adalah merupakan penerapan dari maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Yaitu menetapkan suatu hukum yang maslahah yang mempunyai kemanfaatan bagi orang banyak, meskipun belum ada atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah fase formulasi dan sistemisasi. Fase ini dimulai pada masa tabi'in sekitar tahun 100 Hijriyah sampai dengan tahun 300 Hijriyah. Pada periode ini mulai muncul perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan geografis atau karena masuknya unsur-unsur lokal yang mewarnai keputusan atau fatwa hukum. Perbedaan tersebut akhirnya mengerucut pada munculnya dua aliran fikih, yang yaitu Madrasah Ahlur Ra'yu, yaitu kelompok yang lebih dominan dalam penggunaan akal atau ra'yu. Dan yang kedua adalah Madrasah Ahlul Hadis, yaitu kelompok yang lebih dominan dalam penggunaan nas atau Quran dan Sunnah daripada logika atau akal. Madrasah Ahlur Ra'yu dimotori oleh Abdullah bin Mas'ud yang berpusat di Kufah. Kufah ini sebuah kota yang terletak di Irak yang jauh dari Arab. Lah, di Kufah ini jumlah hadis yang beredar sangat sedikit, karena memang di Kufah pada waktu itu jumlah sahabatnya juga sangat terbatas. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul di Kufah juga sangat banyak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ulama-ulama ahli fikih di Kufah itu lebih cenderung mengutamakan logika daripada nas atau Quran dan Sunnah. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncullah mazhab fikih yang lebih dominan dalam penggunaan logika. Contohnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Lalu yang kedua adalah Madrasah Ahlul Hadis. Kelompok ini dipelopori oleh Sa'id Musayyib al-Makhzumi yang berada di Hijaz atau di Arab. Nah, kalau di Arab itu sahabat yang tinggal di sana sangat banyak daripada di Kufah, sehingga jumlah hadis yang beredar di Hijaz itu juga jauh lebih banyak daripada yang ada di Kufah. Sementara permasalahan baru yang muncul di Hijaz juga tidak sebanyak di Kufah. Itulah yang kemudian mendorong ulama-ulama yang ada di Hijaz itu lebih dominan menggunakan Quran dan hadis daripada penggunaan logika atau ra'yu. Sehingga ulama ahli fikih yang ada di Hijaz ini dinamakan Ahlul Hadis, karena memang lebih dominan dalam penggunaan nas atau Quran dan
sunnah. Sebaliknya ulama yang ada di Kufah itu karena jumlah hadisnya di sana sedikit dan masalahnya banyak, maka ulama Kufah lebih cenderung dominan menggunakan logika, maka dinamakan ahlur ra'yu. Nah, mazhab yang muncul di tanah Hijaz yang lebih cenderung ke ahlul hadis diantaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Daud Az-Zahiri. Pada fase yang ketiga ini juga telah dimulai gerakan pembukuan fikih. Para imam mazhab mulai mengembangkan formulasi teori-teori ijtihad yang digunakannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baru. Karena itu mereka dianggap sebagai peletak dasar usul fikih. Misalnya Imam Abu Hanifah yang menciptakan teori ikhtisan dan uraf, sedangkan Imam Malik yang mensistemisasikan maslahah mursalah dan istislah. Pada periode ini juga mulai banyak ditulis kitab-kitab yang membahas tentang usul fikih. Yang pertama kali menyusun kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Lah, karena itulah kemudian Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak usul fikih. Kemudian yang keempat adalah fase stagnansi atau kemunduran. Fase ini dimulai sekitar tahun 350 Hijriah sampai akhir abad ke-19 Masehi. Fase ini dikatakan sebagai fase stagnansi karena pada masa ini terjadi kemunduran pemikiran usul fikih. Hampir tidak lagi ditemukan pemikiran baru yang dihasilkan oleh para ulama. Pada periode ini para ulama hanya memberikan penjelasan, penafsiran, atau bahkan hanya ringkasan atas kitab-kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemunduran fikih dan usul fikih pada periode ini. Yang pertama adalah karena taklid. Jadi pada periode ini sudah tidak tampak lagi ijtihad para ulama. Mereka hanya bertaklid atau mengikuti pendapat ulama terdahulu. Karya tulis yang dihasilkan juga hanya berupa syarah atau penjelasan atas kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dikarenakan kemunduran di bidang politik, yaitu banyaknya kekacauan di negeri Islam, banyak terjadi peperangan dan perebutan kekuasaan, sehingga menyebabkan ketidaktentraman yang lalu membuat kurangnya perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kemudian yang ketiga, karena mengikuti pendapat mazhab dan menganggapnya benar secara mutlak. Lalu yang keempat adalah banyaknya kitab fikih yang beredar. Karena ulama periode sebelumnya sudah banyak sekali menyusun kitab-kitab fikih, maka ulama pada periode ini pun mereka hanya berkutat pada penulisan syarah atau penjelasan dari kitab-kitab fikih yang dibuat oleh ulama sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah periode kebangkitan kembali. Upaya kebangkitan kembali fikih dan usul fikih dimulai pada akhir abad ke-13 Hijriah atau pada abad 19 Masehi sampai sekarang. Dikatakan sebagai fase kebangkitan kembali karena pada fase ini terdapat upaya atau gerakan pembaharuan pemikiran yang mengajak kembali kepada kemurnian ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap berlebihan dalam taklid yang membawa pada kejumudan atau kemunduran hukum Islam. Menurut para ulama, ada 4 pola yang menonjol pada saat kebangkitan fikih dan usul fikih, yaitu yang pertama, modernisme, yaitu suatu pola pemikiran yang dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim. Mereka berpendapat bahwa untuk mampu menjawab berbagai tantangan atau persoalan baru, tidak dapat lagi hanya mengandalkan fikih yang ada. Sebaliknya, harus berani membangun fikih baru yang kontekstual. Jadi, untuk menjawab tantangan zaman yang semakin modern, kaum modernisme ini berpendapat tidak cukup kita hanya mengandalkan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Maka kelompok ini berpendapat harus berani untuk membangun fikih yang baru, fikih yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Lalu kelompok yang kedua adalah survivalisme, yaitu pola gerakan kebangkitan yang bercita-cita membangun pemikiran fikih, usul fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab yang sudah ada. Lalu yang ketiga, tradisionalisme, yaitu suatu kebangkitan fikih, usul fikih yang menekankan keharusan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Semua perbedaan atau ikhtilaf menurut kelompok ini harus dirujuk pada Quran dan Sunnah, bukan pada pendapat-pendapat imam mazhab. Jadi menurut kelompok ini, kelompok tradisionalisme ini, segala macam persoalan yang terjadi harus langsung diambil hukumnya dari Quran dan Sunnah. Tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab. Lalu yang keempat adalah kelompok neo-survivalisme, yaitu gerakan kebangkitan yang selain menawarkan pengembangan fikih, juga memiliki perhatian yang besar terhadap kepedulian sosial. Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah fikih dan usul fikih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.